Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, jika Allah berkehendak menginginkan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an, kalau sudah urusan Allah menginginkan sesuatu atau pengen membuat sesuatu, menciptakan sesuatu, berkehendak ingin, ayyakula lahu, karena sangat mudahnya kehendak Allah terwujud, cukup sekedar hanya mengucapkan kun fayakun. Dalam arti kata-kata kun fayakun ini sangat mudah Allah menginginkan sesuatu, karena Allah maha kuasa, maha berkehendak, maha berkeinginan. Tidak seperti kita, jika ingin sesuatu harus ada ikhtiarnya, harus ada mencari sebabnya, usaha terlebih dahulu baru terwujud. Itu kalau Allah kehendaki. Kalau Allah nggak berkehendak, biar kita sudah berusaha semaksimal mungkin, ya tidak akan terwujud, karena Allah yang maha menentukan, Allah yang maha berkehendak. Jadi kun fayakunnya Allah ini bukan hanya dari zat Allah ingin berkehendak seperti manusia, tidak. Begitu mudahnya Allah berkehendak ingin menentukan sesuatu. Lain halnya dengan kita. Keinginan kita, kehendak kita itu tergantung kehendak Allah. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupakan kata-kata insya Allah. Insya Allah. Jangan pernah kita lupakan, karena segala sesuatu adalah kehendak Allah. Nah, oleh karena itu keberimanan kita kepada takdir Allah, tentunya ini keterkaitan kuat dengan ridho. Ridho kita atau tidak, kita ridho atau tidak atas ketentuan Allah, karena Allah yang maha menentukan. Tapi ridho atau tidak itu tidak ada pengaruhnya, sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang tidak ridho atas ketentuanku, maka silakan keluar daripada tatanan langit dan bumiku. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, keluar dari situ. Dan waliyatlub robban siwaya, tuntut cari Tuhan selain daripada aku, kalau kita tidak ridho atas takdir Allah. Makanya mau nggak mau kita harus ridho. Ridho terhadap takdir ini ada beberapa macam. Ya, ridho terhadap takdir itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ridho dengan ketaatan. Ridho dengan ketaatan. Allah memerintahkan kita untuk syahadat, sholat, puasa, zakat. Ridho. Karena itu bentuk ketaatan bagi kita orang-orang yang beriman. Tapi kalau bagi orang-orang fasik, orang-orang munafik, bahkan orang-orang kafir, nggak mau dia, nggak ridho, nggak mau disuruh taat. Namanya orang kafir, namanya orang munafik. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar imannya sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ketaatan, Masya Allah, luar biasa. Cinta, bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi mengerjakannya pun dengan penuh cinta, dengan penuh setia, dengan penuh loyalitas yang tinggi. Ya, kalau kita cinta kepada Allah, ridho atas ketentuan Allah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka benar-benar melaksanakan semuanya itu dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kecintaan. Itu orang-orang yang beriman. Jadi ridho dengan ketaatan. Dan ridho seperti ini adalah jenis ridho yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar diperintahkan, bukan hanya sekedar dianjurkan, tapi benar-benar keridhaan yang dicintai oleh Allah. Ridho dengan perbuatan taat. Yang kedua, ridho dengan musibah yang menimpa. Dan ridho jenis ini juga diperintahkan baik bersifat anjuran atau juga kewajiban. Ridho atas musibah. Musibah apa saja menimpa kita, dari sakit, ya. Sakit juga macam-macam, ada sakit gigi, sakit macam-macam. Kita ridho. Jadi ada yang bersifat anjuran, ada yang bersifat wajib. Mana keriduan dari musibah yang menimpa kita?
Dan ridho itu bukan hanya sekedar anjuran tapi wajib. Mana contohnya? Ya contohnya saja kematian, contohnya saja rizki, contohnya saja ridho, jodoh. Kematian kalau sudah ajal, wajib kita menerimanya. Dan haram kita untuk tidak menerimanya, kematian tersebut. Baik kematian yang menimpa siapa saja, itu kita wajib menerimanya. Ada juga keridhaan yang wajib, yaitu dengan kita menerima jodoh. Jodoh anak kita wajib kita menerimanya. Jodoh kita sendiri wajib kita menerimanya, ridhonya, dan haram kita menolaknya. Sampai kepada rizki, ya rizki juga wajib kita menerimanya. Jadi itu di antara ridho yang wajib kita terapkan. Nah kemudian ridho dengan kekafiran dan kefasikan atau kemaksiatan, ini yang dilarang. Ridho terhadap hal seperti ini, yaitu kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, ini tidak diperintahkan, bahkan dibenci dan dimurkai, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka dan tidak rela terhadapnya. Terhadap kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, juga kemunafikan, walaupun dia yang menciptakannya tetapi tidak menyukainya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecintaan seperti halnya penciptaan setan. Kita harus ridho terhadap ciptaan Allah, tapi terhadap jenis perbuatan dan pelakunya kita tidak boleh mencintai dan ridho terhadapnya. Jangan kita cinta sama perbuatan setan, itu kan sudah takdir kita harus cinta, tidak. Ya, inilah yang kita sudah pelajari. Kalau kita sudah ridho dengan ketetapan Allah, kita menjadi orang yang berakal, yang harus kita gunakan akal. Bisa membedakan antara baik dan buruk. Yang baik kita cintai, yang buruk kita murkai, kita tidak sukai. Termasuk sifat-sifat setan yang harus kita jauhi, yang harus kita musuhi, bahkan kita harus perangi. Itu adalah sifat-sifat setan. Dan kita harus ridho terhadap ciptaan Allah, tapi terhadap jenis perbuatan dan pelakunya kita tidak boleh mencintai dan juga tidak boleh meridhoinya. Kita menyadari sesuatu dicintai karena satu sisi, tapi dibenci dari satu sisi lain. Seperti halnya obat yang pahit. Obat tersebut dibenci tetapi akan menimbulkan kecintaan, akan menimbulkan kesembuhan. Sedangkan jalan menuju Allah kita harus ridho dengan cara berbuat apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan cara mencintai setiap apa yang terjadi dan yang ada. Karena kita tidak diperintahkan untuk mencintai semua yang telah diputuskan dan ditakdirkan Allah. Tetapi kita diperintahkan untuk ridho terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Dan ini sesuatu yang harus kita terima sebagai hamba Allah yang paling mulia, yang menjadi khalifah di muka bumi ini, yang diberikan kesempurnaan dengan akal pikiran. Semoga Allah memberikan kita kecerdasan dalam bersyukur, kecerdasan dalam mengolah takdir, kecerdasan dan kecerdikan dalam memilah dan memilih mana yang Allah ridhoi dan mana yang Allah murkai. Sehingga apa? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah ridho kepada kita. Insyaallah, dan itu harus kita laksanakan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.